Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di subtema 1 pembelajaran 2. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Dan pada pembelajaran sebelumnya pun kita sudah belajar ya perbedaan antara tangga nada minor dan mayor. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Kemarin juga kita sudah belajar tentang pantun. Kemudian menjelaskan komponen darah, peredaran darah kecil, dan juga peredaran darah besar pada manusia. Nanti kalian akan membuat gambar dan bagaimana proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, ya. Nah, yang pertama menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Bu Novi mau tanya dulu dong. Bu Novi mau tanya ke Siva. Silakan Siva dibuka mute-nya. Oke, apa sih tangga nada mayor itu? Coba apa tanda nada mayor? Tanda nada mayor. Kemudian ciri-ciri tanda nada mayor itu apa saja? Boleh siapa dibantu? Ada yang mau membantunya? Silakan di reaction angkat tangan. Apa itu tanda nada mayor? Oke, silakan Dipo. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan tanda nada mayor? Tanda atau tangga? Tanda nada dulu. Aku mau. Ya mau. Oke, silakan Beril. Mayor kan? Iya, mayor. Itu nadanya bersifat riang. Oke, terus apalagi ya? Penuh Beril semangat. ketahui. Terus. Diawali dan diakhiri nada do. Beberapa lagu biasanya diawali dengan nada sol dan mi. Terus ada lagi? Udah itu aja. Oke, silakan Bintang tambahannya. Ya. Jarak interval tangga nada mayor itu 1,1/2, 1,1/1/2. Terus dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan penuh semangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol dan mi. Oke, betul. Oke, terima kasih ya. Nah, kan di dalam sebuah lagu itu ada juga yang namanya nada-nada yang dinyanyikan ya. Nah, urutan nada-nada berjenjang dan tingkat rendah sampai tingkat tinggi itu disebutnya tangga nada. Ya. Nah, untuk di mayor, tangga nada mayor itu intervalnya atau jarak nadanya adalah 1,1/2, 1,1,1/2. Kalau minor, silakan, ada yang tahu di reaction angkat tangan? Oke, silakan Salma. Minor, tangga nada. 1,5, 1,1/2, 1,1. Oke, betul ya. Kalau mayor 1,1/2, 1,1/1/2. Kalau minor 1,5, 1,1/2, 1,1. Nah, sekarang kemudian jumlahnya ada 7. iya. Terus coba ada yang bisa menyebutkan? Coba sebutkan satu lagu yang bertangga nada mayor. Silakan oleh Syifa, silakan. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, betul. Kalau minornya, contoh lagunya minor apa?
Gugur bunga. Oke, betul. Kemudian Bu Novi mau tanya ke Caca. Coba Caca sebutkan satu nada yang termasuk ke dalam tangga nada mayor dan satu tangga nada minor. Halo Caca. Oh, Caca lagi bikin dulu minuman. Oke, Kopi karena ngantuk. iya. Kalau begitu silakan. Rafa, kakak Rafa. Hei, Rafa. Iya. Ya, coba Rafa. Sebutkan satu lagu yang termasuk ke dalam tangga nada mayor. Tanda nada mayor itu yang lagu-lagunya semangat. Kayak gitu. Coba apa? Contohnya tadi dari Sabang sampai Merauke kalau kata Syifa. Coba sebutkan lagi satu. Coba. Yang suka dinyanyikan ketika menaikkan bendera apa? Apa? Yang suka dinyanyikan ketika kita sedang menaikkan ke bendera. Itu Upacara. si itu apa nih? Saya lupa Apa deh. coba? Apa ya? Apa coba? Itu loh pas hari Senin. Ya, yang hari Senin. Oh, ini Indonesia Raya itu. betul sekali Indonesia Raya. Ya, itu termasuk ke dalam tangga nada mayor. Sekarang yang minor. Yang minornya apa ya, Rafa ya? Terus saya nggak tahu yang minornya Yang apa. sedih-sedih. Yang nadanya sedih. Rara tahu, Rara? Sok silakan. Rara, yang minor. Lagu apa ya? Ini Ibu Kartini. Oh, bisa. Ibu kita Kartini. Betul ya? Oke, pintar. Nah, coba Bu Novi minta tolong ke... Nah, Caca udah bikin kopi. Berarti udah nggak ngantuk lagi ya, Caca ya? Coba, Caca sekarang sebutkan apa sih perbedaan lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Coba sebutkan apa perbedaannya. Mana Syifa? Syifa. Caca? Oke. Coba Caca sebutkan. Perbedaannya apa saja? Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor. Kalau tangga nada mayor dinyanyikan dengan Apa perbedaan apa tadi? perbedaan antara lagu yang bertangga nada mayor dengan lagu yang bertangga nada minor. Kalau lagu yang bertangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang, kemudian apa lagi? Apa lagi Kak? Oke, boleh dibantu? Siapa yang mau membantu? Silakan. Di reaction angkat tangan. Oke, silakan Salma. Mayor itu dinyanyikan dengan penuh riang dan semangat. Kalau Terus? minor dengan hikmat dan sesuai untuk lagu-lagu sedih. Apa lagi?
Kalau mayor diawali dan diakhiri dengan nada do, kemudian ada juga yang Terus ada juga diawali dengan nada sol dan mi. sol atau Kalau mi. nada minor, Diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa juga ada yang diawali dengan nada mi. oke, betul. Bisa ya membedakan antara lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor ya. Nah, kemarin kita sudah belajar pantun ya. Bu Novi mau tanya dong ke Aisyah. Silakan Aisyah, mute-nya dibuka. Ya. Oke, kemarin kita belajar pantun. Apa sih itu pantun? Coba, baru kemarin kita belajar. Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis karya sastra. Sebentar. Oke. Pantun adalah pantun adalah salah satu jenis karya sastra. Yang berbentuk puisi Indonesia. Ya, puisi Ya, Indonesia. Indonesia Melayu. Oke, terima kasih. Masih ingat nggak apa saja sih ciri-ciri pantun itu? Bu Novi mau tanya ke Nazla. Hai Nazla, orang Padang kita berpantun dulu yuk. Sebelum berpantun kita harus ketahui dulu ciri-ciri dari pantunnya. Mana Nazla? Silakan dibuka mute-nya. Kemudian juga dimunculkan videonya. Oke, coba Nazla sebutkan ciri-ciri pantun itu ada apa saja ya? Maksudnya? Ciri-ciri pantun, kan kemarin kita sudah belajar tentang pantun, kemudian ciri-ciri pantun itu ada apa saja sih? Yang kemarin kita pelajari, coba kita review dulu ya, mengingat pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Coba Nazla, sebutkan ciri-ciri dari pantun. Ayo. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Oke, dari setiap baris terdiri dari berapa suku kata? Coba. 8 sampai 12 suku kata. Dan biasanya bersajak apa? Sajak apa? AB, AB ya. Bersajak AB, AB. Oke, di dalam pantun ada atau terdapat yang namanya sampiran dan isi ya. Sampiran itu ada di baris keberapa? Baris pertama dan kedua. Betul sekali Beril. Kalau isi berada di baris keberapa? Novi mau minum. Silakan Rafa. Ya, betul. Ketiga dan keempat. Apa sih itu sampiran? Coba, siapa yang tahu sampiran itu apa? Silakan dirasakan angkat tangan. Iya, kebiasaan ini sampiran. Pas Bu Novi bilang angkat tangan baru di-mute. Silakan sama. Sama lagi kata teman-teman. Silakan sama. Sampiran itu untuk mengantarkan rima. Untuk mengantarkan rima atau pembukaan ya. Betul, isi adalah amanat atau maksud dari sebuah pantun tersebut. Nah, ya, di sini di halaman 8 kalian bisa lihat ada sebuah pantun. Makan nasi pakai sayur. Sayur dimasak dengan kompor gas. Betapa nikmat mengucapkan syukur dapat bernapas dengan bebas ya. Di situ ada sampiran dan juga ada isi. Kemudian ada juga bersajak. Polanya itu adalah AB-AB ya. Barisan pertama belakangnya barisan kedua as,
barisan ketiga ur, barisan keempat as. Jadi untuk barisan ke-1 dan barisan ketiga itu sama nadanya A, ya sajaknya A, kemudian barisan kedua dan keempat as B ya. Jadi AB bersajak AB AB. Bu Novi mau tanya dong ke Fakih. Silakan Fakih dibuka mute-nya. Coba dibuka mute-nya. Oh, Fakih menghilang. Ya. Jadi jangan seperti itu ya ketika Bu Novi tanya menghilang. Nggak apa-apa, jangan takut untuk ditanya. Kalau salah gimana Bu Novi ngejawabnya? Ya nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran buat kita. Namanya juga belajar. Namanya juga belajar, nggak apa-apa dong salah. Tapi jangan terus-terusan seperti itu. Jadi kan itu pelajaran bagi kita. Oh, ini salah, berarti jawaban yang betul adalah ini, misalkan. Next, ketika ulangan, ingat gitu kan. Oh, pas aku ditanya nih soalnya, soal yang pernah ditanya sama Bu Novi, terus aku jawabnya salah. Ternyata harusnya jawabannya ini. Nah, jadi kan ada perbaikan. Malah jangan kabur. Ya, aku kemarin. Nah, iya, ya. Oke, kalau gitu Bu Novi mau tanya ke mana ya Putri? Baru mau ditanya udah hilang. Oke, Bu Novi kalau gitu mau tanya ke Raina. Hai Raina. Kita masih di halaman 8. Makan nasi pakai sayur. Ada berapa suku kata? Ada berapa, Kak? Apa tadi pertanyaannya? Makan nasi pakai sayur. Ada berapa kosakata? Oh, Keira udah nunjuk-nunjuk. Ada berapa suku kata? Makan nasi pakai sayur. 8. Betul, ada 8. Dipo, sayur dimasak dengan kompor gas. Ada berapa suku kata, Dipo? Apa? Sayur dimasak dengan kompor gas. Ada berapa suku kata? Sepuluh. Betul. Caca, betapa nikmat mengucap syukur. Ada berapa suku kata, Caca? Betapa nikmat mengucap syukur. Ada berapa suku kata? Masih di halaman 8, Kak? Betapa nikmat mengucap syukur. Ada berapa suku kata? Coba. Ada berapa ya? Ingat, kalian jangan sampai tertukar dengan kata. Suku kata itu adalah ejaan, tapi kalau kata itu ya kata, ya. Rangkaian dari huruf-huruf. Kalau kata. Oke, makan. Makan itu adalah satu kata. Tapi makan itu ada berapa suku kata? Makan. Ada 2 suku kata. Ya. Nah, sekarang yang betapa nikmat mengucap syukur ada berapa suku kata, Kak? Caca. Mana cacanya ya? Oke, tuh. Azka sudah menjawab dengan 10. gerakan jari. Oke, Caca, betul ya, ada 10. Betapa nikmat mengucap syukur. Tuh, ada 10 suku kata. Betul ya, terima kasih Caca. Selanjutnya, Uben, dapat bernafas dengan bebas. Ada berapa suku kata? Ada berapa ya? Aduh, iya tuh. Azka sudah ada
kode-kode gerakan tangan. Ada berapa, Ubed? Coba, teman-teman yang lainnya sambil ngitung ya. Jadi ketika pas Bu Novi tanya, nggak kaget. Tadi Ubed udah jawab. Oh, Ubed jawab, mana? Silakan Syifa. Novi belum dengar Ubed jawab. Kenzi Umbara udah menemukan jawabannya ya, Kenzi ya? Iya. Oke, Kenzi berapa, Kenzi? 10. Ada 10. Coba kita buktikan. Yang nomor Dapat 1. bernapas dengan bebas. Ada berapa? Kok Bu Novi kurang dari 10 ya? Bukan yang itu. Yang nomor 1. Bukannya Yang nomor mana? 1. Oh. Yang masih halaman 8 ya, Kak? Yang barisan terakhir, yang baris keempat. Dapat bernapas dengan bebas. Kalau Bu Novi kurang dari 10 nih, Bu Novi. Coba, Ciko. Berapa, Ciko? 9. Betul, sama jawabannya dengan Bu Novi. Jadi, untuk barisan keempat ada 9. Dapat bernapas dengan bebas. Ya, ada 9. Oke, Nazla tadi mengangkat tangannya. Ada apa? Yang mau jawab. Oh, tadinya mau jawab. Oke. Nah, di dalam sebuah pantun ternyata ada banyak sekali jenis-jenisnya ya. Di antaranya saja ada yang namanya pantun anak-anak. Kemudian ada juga pantun orang muda. Ada lagi pantun orang tua. Nah, sekarang apa sih itu pantun anak-anak? Pantun anak-anak itu adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contohnya saja di sini ada pantun, dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di puncak dahan, di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Itu adalah pantun anak-anak ya. Jadi yang berisikan tentang dunia anak-anak seperti apa saja. Kalian kan anak-anak nih ya. Pasti kalian sudah bisa membuat pantun anak-anak. Kemudian ada pantun orang muda ya. Contohnya, kalau pantun orang muda itu pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu. Tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Jadi harus rajin menuntut ilmu untuk bekal kita di masa depan. Ya, untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pantun orang tua. Pantun orang tua itu adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan juga adat istiadat ya. Contohnya pantun orang tua itu, simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat, bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat ya. Jadi mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur ya. Kalau kita sudah jujur, insya Allah kemana saja kita akan dipercaya sama orang gitu kan. Coba kalau misalkan kita jadi orang pembohong, pasti orang pun nggak akan percaya sama kita. Tapi kalau kita jujur, orang pun akan percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Itu juga kan nasihat dari orang tua kepada kalian. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sudah dilihat foto yang Bu Novi share bagaimana cara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Udah. Sudah ya. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita itu telah mempelajari bahwa terdapat 3 jenis pembuluh darah, maaf ya, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, di dalam pembuluh darah itu mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Komponen darah antara lain sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah dan plasma darah ya.
Bu Novi akan sebutkan fungsi dari masing-masing yang tadi Bu Novi sebutkan, ya. Darah merah, fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan karbon di oksida. Kemudian sel darah putih itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Trombosit itu membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Makanya kadang ada kalau misalkan jatuh kemudian berdarah, itu si trombosit itu fungsinya itu membantu membekukan darah dan menyembuhkan luka kita, ya. Nah, kemudian ada plasma darah, mengangkut zat-zat makanan dan hormon, ya. Nah, di halaman 11 di sini adalah berdasarkan aliran perbedaan darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu dikembalikan lagi ke jantung. Ya, prosesnya dari jantung bilik kiri ke aorta, kemudian ke arteri, kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, jantung, kemudian jantungnya serambi kanan ya, masuk ke serambi kanan. Kemudian kalau peredaran darah kecil itu mengalirkan dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung ya. Prosesnya jantung dari bilik kanan masuk ke arteri paru-paru, vena paru-paru, jantung, kemudian ke jantung serambi kiri ya. Bisa kalian lihat di tunggu sebentar. Di halaman, Bu Novi sudah kasih tulisan di sini di halaman 11 ya. Bagian atas ini nanti juga kalian membuat ya sama. Jadi gambar ini nanti kalian gambar ulang di kertas 1 lembar ya. Kemudian kalian kasih warna peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, prosesnya melalui apa saja ya. Di sini paling atas ada kepala dan tangan ya. Kemudian bagian kedua ini ada paru-paru. Kemudian ini tubuh ya. Kemudian ada yang namanya serambi kiri. Serambi kiri ini. Serambi kiri, di bawahnya ada bilik kiri. Kemudian ada serambi kanan, di bawahnya bilik kanan. Kemudian ini ada yang namanya aorta. Aorta ini. Ini aorta. Kemudian ini arteri. Yang ini vena. Ya. Yang ini vena. Tadi katanya untuk peredaran darah besar itu dari jantung, bilik kiri mana? Berarti ini ya. Bilik kiri masuk ke aorta, berarti dari bilik kiri masuk ke aorta, ke sini ya. Masuk ke aorta, kemudian masuk ke arteri. Ya. Kemudian ke seluruh tubuh. Nih, masuk ke sini ke seluruh tubuh, ya. Kemudian ke vena atas dan vena bawah. Vena atas dan vena bawah. Vena atas dan vena bawah, ya. Kemudian masuk dari sini masuk ke serambi kanan, masuknya ke serambi kanan sini. Jadi nanti kalian buat alurnya ya. Untuk peredaran darah besar tadi dari serambi kiri kalian kasih warna serambi kiri bilik kiri maaf. Dari bilik kiri kalian kasih warna mengikuti alur ke sini, ke aorta, kemudian ke arteri, ya arterinya kedua-duanya ya sama ke atas. Kemudian ke seluruh tubuh ya, baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian masuk ke vena, vena atas dan vena bawah ya, masuk ke serambi kanan. Kalau sekarang peredaran darah kecil dari mana? Berarti dari mana? Bilik kanan. Bilik kanan itu mana? Bilik kanan ini. Ya, bilik kanan, kemudian masuk ke arteri, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke vena, ya, kemudian masuk ke serambi kiri, ya. Itu adalah proses peredaran darah kecil, ya. Silakan nanti tugasnya kalian membuat gambar sama seperti ini, persis, ya. Kemudian dikasih keterangan sama seperti Bu Novi, kemudian kalian ambil 2 warna, boleh menggunakan krayon,
Ya, misalkan kalian untuk peredaran darah kecil kalian beri warna biru, misalkan boleh warna apa saja. Terus peredaran darah kecil, misalkan peredaran darah kecil biru, peredaran darah besar, misalkan merah, silakan ya. Jadi biar tahu oh prosesnya ternyata itu gitu kan untuk peredaran darah tuh. Ya, bisa dipahami? Kalau begitu silakan buka halaman 12. Ya, halaman 11, Kak. Oke, silakan buka halaman 12. Coba. Sekarang Bu Novi mau tanya ke Keira. Keira, coba. Apa perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor? Silakan. Untuk nomor 1. Oke, Caca boleh ya, Ca? Kalau tangga nada mayor itu dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan penuh semangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Oke, terus apa lagi? Terus tangga nada mayor itu 1 1 setengah 1 1 1 Intervalnya ya, setengah. tangga nadanya. Oke. Kalau minor? Halo, Kira? Kalau minor? Mana, Kira? Oke, kalian bisa ya ada di halaman 8 untuk perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Oh ya, tambahan untuk peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Untuk peredaran darah besar itu dikenal juga sebagai nama peredaran darahnya itu sistemik. Ya, sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung itu memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama itu ke seluruh tubuh kita. Ya, jika si kadar oksigen itu sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida saja, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Ya, nah kalau di peredaran darah kecil, ya sistem peredaran darah ini biasa dikenal dengan darah pulmonal. Ya, sistem peredaran darah kecil ini bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen atau banyak karbon dioksidanya itu dipompa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kita. Ya, arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah ke paru-paru. Ya, tambahannya itu. Jadi pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke seluruh paru-paru dan akan keluar saat kita menghembuskan nafas. Seperti itu. Jadi saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup lagi oksigen baru yang akan masuk ke dalam aliran darah kita. Ya, seperti itu. Itu tambahnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang coba untuk nomor 2, buatlah satu pantun anak-anak dan satu pantun orang tua, berarti 2 orang ya. Oke, untuk pantun anak-anak silakan oleh, udah ada yang mengangkat tangannya, silakan Bintang. Yang apa? Nomor 2, buatlah satu pantun anak-anak, satu pantun orang tua. Mau anak-anak atau mau orang tua, silakan, terserah.
Mau anak-anak atau mau orang tua? Atau aku sudah ada dua-duanya, boleh. Mau anak-anak atau mau orang tua, Bintang? Salma juga sudah mengangkat tangannya tuh. Dipo sudah minumnya selesai? Ya udah Salma duluan. Sama dulu aja katanya, sama. Dua-duanya. Oh, dua-duanya diborong Bintang sama Salma katanya. Silakan Salma. Enggak. Yang anak-anak aja. Oke, anak-anak aja katanya. Oke, silakan. Ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira. Nilai ujian dapat 100. Yeay. Seneng katanya Salma dapat nilai ujian 100. Oke. Saya chatnya nanti pantunnya ditulis di chat ya. Oke. Yang dewasa yang orang tuanya mau nggak apa Bintang? Bintang yang dewasa, yang orang tua. Iya. Bintang. Aku udah ada semuanya. Oh, Salma udah ada. Oke deh kalau gitu. Bintang, mau sama Bintang apa mau sama Salma nih? Bantuan orang tua. Salma aja deh. Sama aja katanya. Oke, silakan. Salma. Buah apa? Buah kedondong. Dibikin rujak enak rasanya. Jadi orang jangan sombong. Nanti masuk neraka. Oh, tuh jangan sombong katanya nanti bisa masuk neraka. Oke, terima kasih Salma. Silakan Salma ditulis ya di chat ya. Azab katanya. Oke, terima kasih Salma. Selanjutnya nomor 3, tuliskan nama komponen-komponen darah beserta fungsinya. Silakan Bu Novi minta tolong ke Azka deh. Azka belum menjawab nih. Silakan Azka.